Buat kalian yang udah ngikutin perjalanan saya dari awal, pasti tahu kan kondisi saya sebenarnya belum pulih 100% dari sakit. Seru juga kayaknya. Saya akan menabung kenangan tentang perjalanan ini. Cakep kali guys. Landscape-nya. Jadi, menikmati menu rumah makan enak di alam terbuka seperti ini membuat perjalanan ini semakin terasa spektakuler. Ini kita udah di Bali G ya. Berapa semalam bang? 300. Ke Bandar Lampung, dan dari Bandar Lampung nyebrang ke Pulau Jawa. Halo, selamat pagi, Sir. Keren banget ya. Tes 1 2 3 coba tes. Saya baru tahu kalau ternyata di Danau Toba itu dingin banget ya. Selimutnya tuh kayak nggak cukup gitu kan. Jadi selimutnya tuh kayak tipis, kayak kecil, nggak cukup menyelimuti seluruh badan. Saya langsung ambil pakai jaket, tidur pakai jaket gitu. Ini di rooftop penginapan kita malam ini ya, di Danau Toba, di Star Beach Hotel. Kita bisa duduk-duduk di atas rooftopnya malam atau pagi ya, menikmati suasana Danau Toba yang seperti ini. Dan ini kamar kita, kamar mandinya dulu ya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan langsung Danau Toba. Sobat Riders, kita masuk ke episode ke-13 nih. Cerita di hari ke-6 perjalanan saya dari Parapat menuju Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kalau kalian sempat nonton episode sebelumnya, perjalanan di hari kelima itu benar-benar ngurus tenaga guys, dan juga emosi. Capeknya dapat, mentalnya juga ikut diuji. Kalau belum nonton, mending cek dulu guys, biar nyambung dengan cerita kali ini. Linknya ada di sini. Oke guys, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Balik lagi kalian di channel Metamorfosa, dan sekarang saatnya kita berangkat menuju stop point berikutnya ya. Rencananya kan kita dari sini nih, planning awalnya mau ke Sibuan, tapi saya ubah rutenya. Jadi dari sini saya mau ke Padang Sidempuan ya. Kita hurungkan karena takut kondisi jalurnya longsor ya. Jadi dari Padang Sidempuan, besoknya rencananya saya mau ke Bukit Tinggi langsung. Jadi memotong satu stop point. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita kita mau ke Parapat dulu ya untuk isi bensin. Jam 9:30, agak telat kita hari ini. Danau Toba guys. Pagi ini cerah suasananya walaupun sebagian ada berawan ya. Tadi pagi saya dikasih tahu sama teman juga, sama Bro Deron, hati-hati di tikungan licin nanti ya. Itu tikungan itu banyak banget mobil yang sliding ya. 18 menit lagi bro, kita sampai ke tikungan licin. Cakep ya. Ini dia pemandangan setelah kita keluar dari Parapat. Udaranya masih sejuk banget nih. Saya nggak tahu, mungkin sekitar 24 kali ya, atau 20 atau 23 gitu ya, derajat Celcius maksudnya. Baligi Tarutung. Kita menuju Baligi dulu ya. Masya Allah, enak banget itu landscape-nya, pegunungan.
gunung di atas itu gagah banget ya rasanya. Masya Allah. Oke, kita sudah mulai akan memasuki tikungan yang tajam. Tikungan licin kok, tikungan tajam. Itu 3 menit dari sini ya katanya ya. Rawan kecelakaan. Nah ini dia nih kayaknya ya. Kecepatan sekarang rawan kecelakaan. Pelan-pelan Pak sopir, istri menunggu di rumah. Oh jelas. Ini dia tikungan licin. Kenapa licin ya? Oke, lanjutkan. Dan buat kalian yang udah ngikutin perjalanan saya dari awal, pasti tahu kan kondisi saya sebenarnya belum pulih 100% dari sakit. Jadi kadang di tengah jalan, motor harus saya pinggirin dulu sekedar buat minum obat biar badan tetap bisa lanjut. Perjalanan panjang kayak gini memang gak selalu mulus, tapi justru disitulah serunya. Setiap hari ada aja tantangan yang mesti dilewatin. Santai aja kita jalan hari ini sambil menikmati pemandangan di pagi hari menjelang siang. Matahari dari agak mana ya? Dari kanan kita ya. Cakep. Sumatera Utara. Oke, kita sekarang sudah di Porsea ya. Jalan Batuan Nagari, Porsea. Parapat tebing tinggi ke kanan, Baligi Padang Sedempuan ke kiri. Kita ambil ke kiri. Baru isi angin. Nah, baru enak ya. Ini kita udah di Baligi ya. Sekarang kita sudah memasuki kembali jalan lintas nasional yang utama ya. Crowded banget tadi di kota ya. Diarahin masuk pasar. Aduh, gagah kali gunungnya nih. Momen terbaik bagi saya ketika touring adalah
menjejakkan kaki saya di tempat yang jauhnya ribuan kilometer dari rumah. Pengalaman seperti ini gak bisa diungkapkan dengan narasi apapun. Mungkin bagi sebagian besar orang, tempat seperti ini, apalah gitu kan. Atau bagi sebagian orang, ngapain sih berhenti di tempat seperti ini? Gak ada enaknya, gak ada yang bisa dilihat. Tapi bagi saya, setiap momen berhenti, apalagi di landscape yang bisa saya pandang dengan luas tersebut, adalah sesuatu banget ya. Saya akan menabung kenangan tentang perjalanan ini. Dan perasaan seperti itu hanya bisa dimengerti oleh seorang traveler, bukan seorang yang ingin touring hanya untuk makan-makan enak, hanya untuk berwisata, mendapatkan destinasi yang bagus, dan lain sebagainya. Kita sudah sedikit aja melewati kota Bali. Cakep banget emang bentangan alamnya nih. Masya Allah. Berhenti sebentar, 10-15 menit. Kondisi Mr. Blue berantakan kali ya. Tuh, cukup terlumasi. Merah butek. Setengah jam lagi ya. Kita belum tahu makan siang di mana nih. Bismillah. Berasa banget di RPM kalau jalurnya nanjak terus ya, walaupun landai nggak kelihatan secara visual, tapi bisa terasa dari RPM mesin. Selamat datang di Kabupaten Tapanuli Utara. Oke. Di depan tumpukan awannya sudah di mana-mana ya, dari kanan ke kiri itu. Semoga aja nggak hujan ini pas di jalur menuju destinasi kita hari ini. Makanya saya agak buru cepat ya. Kalaupun kena hujan, nggak perlu harus malam-malam kayak kemarin. Di menjelang sampai di Takengon dan menjelang sampai di Parapat. Dan cuacanya dingin bro. Banyak banget truk nih kalau di lintas tengah Sumatera. Panjang begini antrian gara-gara ada truk di depan. Taruh tuh kadang sedempuan lurus. Kita main kejar-kejaran sama hujan ya. Dari kanan itu sudah hujan itu, tapi searah dengan kita ya. Jadi dia jalan di kanan, kita jalan di kiri. Mudah-mudahan tetap seperti itu jalur kita ya. 60 kilo lagi Spirok. Nanti kita lewat tanjakan Batu Jomba yang fenomenal itu ya. Oh, akhirnya kita menyerah. Karena dari kiri juga hujan datang. Kita diguyur juga dari sebelah kiri. Saya merasakan power motor yang agak kurang hari ini sejak isi bensin tadi di Parapat. Isi Pertamax ya. Powernya agak kurang hari ini, seperti males. Enak ya jalurnya ya. Wih. Di depannya tuh landscape-nya cakep itu, kayak di komik-komik. Di balik-balik pegunungan, di bawahnya di lembahnya tuh ada pemukiman. Ini daerah mana sudah nih? Always. Awal kali kalau udah kemacetan di situ. Cakep pemandangan.
hati-hati lo, rawan longsor katanya. Hati-hati, rawan longsor. Cakep kali ah. Bener-bener kayak di komik-komik ini guys. Pasar Sarula. Di sini sudah enggak sesejuk di atas tadi ya. Itu di depan awannya sudah tebal lagi guys. Bergulung-gulung gitu. Jalur kita agak ke kiri sih, tapi sama aja tetap ke depan ya. Dan arah angin memang ke kiri. Ngantuk guys. Ngantuk ini artinya kurang air. Naik jembatan merah. Di bawahnya apa? Sungai yang deras banget. Gagah banget ini tebing. Ada mata air terjun dari bawah. Dari atas ke bawah maksudnya. Kirain gantiannya itu lama ya, jadi bisa istirahat sebentar. Ternyata bentar doang. 18 menit lagi kita sampai di pos Batu Jomba ya. Oke guys, sebuah tantangan yang gak main-main ini. Ini adalah pengalaman saya melintasi tanjakan Batu Jomba di tahun 2024, tepatnya di bulan Desember. Saat itu sedang diperbaiki kayak gini ya, dan saya belum tahu nih kondisi tahun 2025 saat ini kayak gimana. Apakah sudah bagus atau mungkin sudah rusak lagi, karena katanya tanjakan Batu Jomba ini udah beberapa kali diperbaiki tetapi rusak lagi, diperbaiki lagi. Seru juga kayaknya. Batu Jomba nih, tanjakan Batu Jomba yang terkenal itu loh.
Bukan aku yang kuat, tapi doa istriku yang hebat. Mantap, betul, benar. Sekali guys, hancurnya nih. Masya Allah, udaranya dingin guys, sejuk, segar lagi. Harus cari tempat berhenti nih. Wih, kabut. Masya Allah, cakep kali nih. Masya Allah, cakep kali guys landscape-nya. Saya mau berhenti. Keren, Masya Allah. TPA Sipirok. Oke, kita sudah sampai di kota Sipirok guys. Enak juga Sipirok ini. Oke, kita sudah sampai di Sipirok dan kita mau makan-makan dulu. Nggak sampai 1 jam lagi ya, 1 jam lagi lah. Kita sampai di penginapan di Padang Sidempuan ya. Dan kita makan, keren banget tempatnya. Rumah makan siang malam. Jadi saya pesan makanannya dibawa kemari. Benar memang, dalam perjalanan panjang itu, ketemu rumah makan yang fantastis itu rasanya menyenangkan. Tapi bagi saya, jika bisa, saya nggak ingin melewati suasana di daerah-daerah baru yang saya lewati. Jadi, menikmati menu rumah makan enak di alam terbuka seperti ini, membuat perjalanan ini semakin terasa spektakuler. Beda rasanya jika saya duduk di dalam restoran tersebut. Itu hanya menciptakan kenangan yang biasa saja, yang sama seperti pengalaman makan di restoran di kota sendiri, yang sesegera mungkin kenangannya akan pudar begitu saja, sebagaimana biasanya. Tapi kalau begini, kenangannya akan tersimpan selamanya bro. Kelak jika suatu saat saya kembali ke jalur ini, jika pun saya nggak berhenti lagi di sini, saya akan berkata dari jauh, saya pernah makan di tepi tanggul ini. Memang nggak semua orang bisa paham rasa ini. Dari karyawan rumah makan ini, saya dapat informasi bahwa gak jauh dari rumah makan siang malam ini ada penginapan baru yang katanya bagus banget dan murah. Jadi kita akan naik motor ke sana, jalan pelan-pelan aja, terus langsung belok kiri nanti ketemu dengan penginapannya. Ayo. Masih ada kamar? Ada Berapa semalam bang? 300. Tinggal yang 2 bed. Yang 1 bed penuh. Oh, boleh. Oke, setelah makan tadi di siang malam itu di sana ya. Terus saya lihat-lihat hotel terdekat di sini Sipirok ya. Oke, ketemu hotel baru. Baru banget hotelnya nih. Nah, seperti ini nih propertinya nih. Kayak rumah-rumah kopel gitu. Mr. Blue bisa diparkirkan langsung di depan. Jadi ini kamarnya. Jadi yang sisa 2 bed ya. Yang 1 bed udah habis. Enak banget. Pakai kipas angin, nggak perlu AC karena di sini sejuk banget udaranya.
no smoking of course. Dan ini kamar mandinya, mantap kali ah. Jongkok, bersih, rapi, jadi baru, wangi. Dan ini kata abang itu taman. Kita akan terbang bentar lagi ya. Masya Allah. Dan tahu nggak rate-nya berapa? Rate-nya itu 300.000 per malam. Bersih, rapi, jali. Tempat kerjanya ini, aduh enak banget. Tinggal saya masukin kursi. Ada lampu darurat dikasih. Ada colokan. Di sana ada colokan juga. Dan pemandangannya. Iya dia. Gitu deh spill kita kali ini ya. Tentang saya tunjukin aerial footage-nya. Besok kita mau jalan ke Bukit Tinggi. Itu kira-kira kalau dari Google Map ya, saya lupa tadi. 7 jam. Seharusnya saya berhenti di Padang Sidempuan ya hari ini, tapi di sana itu nggak ada penginapan yang membuat saya bisa tidur nyenyak. Jadi kebetulan ketemu penginapan ini, ya udah di sini aja. Jadi besok dari Sipirok ke Bukit Tinggi pagi-pagi sekali. Sekarang tidur dulu ya.